Shalom, selamat pagi, selamat beribadah untuk Bapak, Ibu, Jemaat semua. Sebentar lagi ibadah kita akan segera dimulai. Diharapkan selama ibadah berlangsung, kamera tetap dinyalakan selama sinyalnya memadai dan mikrofon tetap dimatikan. Terima kasih, selamat beribadah. Selamat pagi untuk Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian yang ada di rumah. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Puji nama Tuhan pagi hari ini dengan sukacita yang luar biasa atas setiap kemurahan kebaikan Tuhan membuat kita pagi hari ini boleh ada. Itu semua hanyalah karena kasih dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, apa kabar semuanya di rumah masing-masing? Kami harap Bapak Ibu semua tetap dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, mari kita langsung menunaikan ibadah kita pagi hari ini tanpa membuang waktu yang ada. Kita akan masuk fokus kepada hadirat Tuhan yang kudus. Haleluya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita pusatkan hati dan pikiran kita. Pagi hari ini kita mau bersaat teduh sebentar. Mari kita ingat setiap kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hosana, kami agungkan Tuhan. Karena Tuhan Allah yang besar, karena Tuhan Allah yang dahsyat. Besar anugerah-Mu melimpah. Amin. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari lebih sungguh kita angkat pujian. Kami ada Tuhan, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri
tatamu Bapa tekan semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan tekan semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu. Amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapak Ibu Saudara, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang lebih sungguh lagi. Katakan, kami ada Tuhan, ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa tekan semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Kami ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari semua sama-sama angkat, katakan besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Lagi katakan besar anugerah-Mu, kasih-Mu melimpah Tuhan, melimpah kasih-Mu. Kami rasakan hari demi hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Lagi katakan besar anugerah-Mu. Amin. Melimpah kasih-Mu tekan semakin hari terus bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan semakin hari amin, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Lebih sungguh lagi katakan semakin hari terus bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Mari sembah Dia.
termulia, Dia ajaib, Dia perkasa. Tiada nama lain selain Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah pagi hari ini kita mau benar-benar melihat kembali setiap anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar, yang bahkan tidak dapat kami pikirkan, yang bahkan tidak dapat melampaui akal pikiran manusia. Sebegitu besarnya kasih Tuhan, sebegitu besarnya kemurahan Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini, jika Bapak, Ibu, saya dan saudara pagi hari ini boleh ada, itu semua semata-mata karena kemurahannya Tuhan. Jangan pernah bilang semua karena kekuatan kita, jangan pernah bilang semua karena kehebatan kita. Tapi apalah kita, apalah manusia tanpa anugerah Tuhan. Oh haleluya, ajar kami untuk kami lebih mengerti kasih-Mu Bapa, untuk kami lebih mengerti bahwa hidup kami tidak ada apa-apanya tanpa campur tangan-Mu. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kita mau angkat pujian nih, refnya saja dengan lembut. Katakan besar, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Lagi katakan besar, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan besar, besar. Amin. Benar Bapa, haleluya. Melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, amin, haleluya. Terima kasih Bapa. Benar Tuhan, bahwa besar anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah, bahkan ada di rumah ibadah ini, kami sama-sama mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami mempermuliakan nama-Mu Bapa. Kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami Bapa, sehingga kami berkenan untuk memuji memuliakan Engkau. Dan setiap puji-pujian yang keluar dari mulut kami, itu adalah pujian yang tulus untuk mempermuliakan nama-Mu. Bebaskan kami Bapa, urapi kami Tuhan, layakkan kami Bapa untuk memuji menyembah Engkau. Segala kuasa-kuasa iblis, roh-roh pengulu di udara, kuasa-kuasa kegelapan, oh pikiran-pikiran yang mengembara, saat ini Tuhan kami berdoa, kami tolak, kami putuskan.
Hanya di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Roh-Mu beracara di dalam hidup kami. Sehingga hanya Engkau yang kami puji, hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami permuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Gembala kami yang agung. Haleluya. Amin. Amin, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, boleh tetap bangkit berdiri ya, amin. Puji nama Tuhan, kami yakin dan percaya Bapak Ibu belum lelah. Karena pagi hari ini kita persiapkan tubuh kita yang paling fit, tubuh kita yang terbaik untuk mempermuliakan Tuhan. Haleluya, kita akan langsung masuk kepada pujian kita yang pertama. Kita mau angkat pujian, tiba saatnya kami berkumpul dan kami bersatu Tuhan. Kami dari bangsa yang berbeda, kami dari suku bangsa yang berbeda. Tidak memandang itu, tapi kami memandang bahwa kami bersatu untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tanda. Kata satu suara menyatakan lagi, tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Haleluya, dari segenap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tanda domba. Satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Mari kita angkat pujian lebih sungguh. Mari katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu, muliakan Dia, Sang Allah yang besar. Haleluya. Angkat suaramu, serukan. Tiba saatnya kami berkumpul. Amin. Dari segenap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata. Katakan satu suara kami menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Lagi katakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Amin. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk kembali duduk. Puji nama Tuhan. Lewat pujian ini kita mau menyatakan bahwa biar segala keselamatan hanya datang dan bersumber daripada Tuhan. Amin. Kemana lagi kita mau pergi untuk mencari keselamatan, untuk mencari Sang Juru Selamat itu selain kepada Tuhan Allah kita yang hidup. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan sambung pujian kita pagi hari ini.
kita mau katakan bahwa kita sungguh terpesona kepada Tuhan. Siapa di antara kita yang tidak terpesona oleh pada Tuhan? Pasti semuanya kita terpesona kepada kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar. Haleluya, kita angkat pujian, sungguh kau mempesona. Haleluya, kita angkat pujian ini sambil bertepuk tangan. Berikan senyumanmu yang termanis, sukacita Tuhan mengalir pagi hari ini. Haleluya. Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku, katakan kau buktikan kasih-Mu, kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau bahkan hidupku semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Perbuatanmu hapuskan raguku, katakan kau buktikan kasih-Mu, kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku, katakan kau bahkan hidupku, kau bahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, 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 oh. Senantiasa Tuhan yang mempesona itu membuat kita juga terpesona. Amin. Karena kebanyakan Tuhan sudah terlalu terpesona. Artinya sudah pesona Tuhan itu sudah luar biasa, tapi masih banyak manusia yang gak terpesona. Artinya masih banyak manusia yang menganggap bahwa Tuhan itu biasa aja. Karena sebenarnya Tuhan itu sungguh mempesona ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita semua mau terus tingkatkan rasa cinta kita, rindu kita kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang mampu memuaskan hati Bapak, Ibu, dan Saudara bagi kita semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita sudah mempermuliakan nama Tuhan. Kita sudah memuji, melompat bagi kemuliaannya. Biarlah semua itu boleh menjadi persembahan yang kemuliaan nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan langsung masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Waktu yang ada kita mau pergunakan dengan baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan senantiasa boleh hidup di dalam kehidupan kita. Tuhan boleh bertahta di dalam hati kita dan orang lain boleh melihat ada Tuhan yang bertahta di dalam hati kita. Haleluya, pagi hari ini untuk doa kebenaran firman Tuhan. Sebentar setelah lagu, minta dengan kasih Kristus, Bapak Riki membawakan kita dalam doa kebenaran firman Tuhan setelah pada pujian ini. Mari kita angkat pujian, Juru Selamatku, walau ku harus berjalan dalam lembah yang kelam, kita tahu perlindungan Tuhan selalu nyata.
Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Lebih sungguh lagi katakan, walau ku harus berjalan dalam lembah yang gelap, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Takkan Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Tekan Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya, selamanya kan ku nyatakan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Lagi lebih mengatakan, Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku. Amin. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Lagi lebih semua katakan, Yesus Engkau, amin, juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya, selamanya kan ku nyatakan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan. Tekan besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan. Sekali lagi lebih sungguh tekan, besar setia-Mu, besar setia-Mu
setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kesempatan di pagi hari ini, kami semua jemaat-Mu yang di rumah, baik yang di gereja Tuhan, kami bersyukur, kami bisa beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, pujian, penyembahan kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kau urapi kami semua Tuhan, layakan kami Tuhan. Berikan kami Tuhan hati seorang hamba Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan sebagian daripada firman-Mu, Kau sembunyikan di balik salib-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang keluar dari mulut bibirnya hanya berasal daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Mulai pertama saya ucapkan shalom. Saya percaya jemaat-jemaat semua yang ada di rumah dan kita yang ada di sini tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan tidak membuang waktu yang ada ya, karena waktu berjalan terus. Kita menerima kebenaran Allah pagi ini yang bertemakan tentang yang gagal. Kita buka dulu di dalam Matius pasal 7 ayat 21. Matius pasal 27 ayat 1 yang berbunyi demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat, membaca dan kita sudah dengar tadi bahwa temanya adalah kekristenan yang gagal. Kok enggak kekristenan yang sukses aja Bu? Kenapa yang harus yang gagal? Itu kan melemahkan. Oke, kita akan sama-sama menikmati kebenaran ini. Kata gagal itu pengertian adalah suatu keadaan tidak berhasil mencapai apa yang diusahakan atau itu gagal. Dan mendengar kata gagal, inilah ya, mendengar kata gagal pastinya orang akan merasa tidak suka. Dan itu merupakan suatu momok yang sangat menakutkan dan paling dibenci dan dihindari oleh semua orang. Karena apa? Karena tidak ada orang yang berharap di dalam hidupnya akan mengalami kegagalan. Tidak ada yang mau gagal dalam hidupnya. Contohnya seperti apa? Gagal dalam usaha atau pekerjaan. Gagal dalam rumah tangga. Gagal dalam pendidikan. Gagal dalam pelayanan, gagal dalam membangun hubungan, gagal dan gagal. Masih banyak bentuk-bentuk kegagalan yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Karena orang tidak mau mengalami kegagalan, itu sebabnya orang akan berusaha dengan segala kekuatan dan kemampuan dalam hidupnya agar tidak mengalami kegagalan selama dia hidup di dunia ini. Orang akan berupaya, contohnya agar tidak gagal dalam pendidikan, pastinya setiap murid, setiap siswa akan belajar dengan segiat-giatnya supaya dia tidak gagal dalam pendidikannya. Atau supaya tidak gagal di dalam berumah tangga, maka suami dan istri akan membangun hubungan atau komunikasi yang baik di dalam rumah tangganya, menjaga satu sama lain perasaan supaya hubungan dalam rumah tangga itu tetap terbangun dengan baik dan tidak mengalami kegagalan. Atau apalagi
atau agar tidak gagal di dalam usaha dan pekerjaan. Maka orang memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya agar apa? Agar keberhasilan dan kemajuan usahanya itu bisa tercapai dan tidak mengalami kegagalan. Usaha-usaha yang saya sebutkan tadi itu semuanya nggak ada yang salah. Bahkan itu benar. Karena apa? Selama kita ada di dunia ini sebagai orang yang hidup dengan kebenaran, hidup oleh kebenaran firman, maka kita harus menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab di dalam melakukan bagian kita dalam hidup sehari-hari. Contohnya seperti tadi, kalau mau tidak gagal di dalam pendidikan, ya anak-anak sekolah harus belajar, harus bertanggung jawab di dalam dirinya untuk belajar dengan baik. Gitu kan? Nah, untuk hal-hal yang bersifat kehidupan di dunia saja, ini kita perlu perhatikan ya. Manusia tidak mau gagal. Manusia takut gagal. Itu untuk kehidupan di dunia loh. Untuk kehidupan dunia yang sementara, yang nanti akan kita tinggalkan saja, orang gak mau gagal. Ini, orang gak mau gagal, makanya dia berupaya seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, bagaimana dengan kehidupan di kekal kita? Inilah, pastinya juga kita tidak akan mau gagal. Karena hidup kekal itu, hidup di kekekalan kita, itu adalah kekal. Abadi. Nah, ini yang harus kita perjuangkan supaya kita tidak mengalami kegagalan di dalamnya. Nah, untuk berjuang itu berjuangnya di mana? Ya berjuangnya di bumi. Bukan nanti di sana. Kalau di sana sudah enggak ada perjuangan lagi. Tetapi kalau di sana nantinya kita tinggal menikmati. Nih. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau Kamis kemarin kita merayakan, bahkan seluruh umat manusia Kristen merayakan tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan pastinya kita mengerti, kita sudah mengerti dari anak sekolah minggu juga sudah mengerti bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga bertujuan adalah apa? Untuk menyediakan tempat bagi umatnya. Karena Tuhan mau di mana Dia berada, kita juga berada. Tuhan itu suka bersama dengan kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita suka dengan Tuhan? Nah ini di dalam Yohanes pasal 14 ayat 3 katakan bahwa Tuhan menyediakan tempat, naik ke surga menyediakan tempat bagi umat-umatnya. Karena Dia mau di mana Dia berada, kita sebagai umat-umatnya, sebagai orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, ada bersama dengan Dia di dalamnya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, tapi ingat, jangan senang dulu. Jangan senang dulu mentang-mentang Tuhan sudah naik ke surga, menyediakan tempat untuk kita, maka kita tinggal hipora. Bersenang-senang, hiporia maaf. Bersenang-senang di bumi. Bermasa bodoh, cuek, karena kita kita sudah menjadi orang Kristen dari sekolah minggu. Kita sudah hidup di dalam pelayanan, kita sudah aktif melayani, aktif di gereja dari hari Minggu sampai hari Sabtu. Kita sudah aktif, kita sudah memakai kehidupan kita untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Sehingga kita merasa bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi kita di surga, itu sudah milik kita. Kita klaim bahwa itu milik kita sepenuhnya. Membuat kita menjadi kekristenan yang berpuas diri. Tidak mau berjuang lagi, masa bodoh dengan keadaan yang ada. Ingat Bapak Ibu, kita bisa gagal menempati rumah keabadian yang telah Tuhan siapkan. Karena sesuai dengan kebenaran firman pada saat hari Kamis kemarin, bahwa orang yang menempati rumah, tempat yang telah disediakan oleh Tuhan, adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang istimewa, orang-orang yang diperkenankannya. Itu sebabnya kita mau menjadi orang Kristen yang tidak gagal. Kita mau menjadi orang-orang Kristen, orang-orang Kristen yang sukses. Untuk apa? Untuk meraih
kehidupan kekal kita, yaitu berkenan di hati Bapa. Inilah kesuksesan yang harus kita kejar sebagai orang Kristen. Di bumi mungkin kita tidak sukses. Kita menjadi orang yang biasa. Kita tidak punya nama besar. Kita tidak mempunyai kekayaan yang berlimpah. Kita hanya menjadi orang yang sederhana. Mungkin kamu di bumi tidak mencapai pendidikan sampai S1, S2 dan S3. Tetapi bukan berarti engkau menjadi kekristenan yang gagal. Tetapi saat engkau hidupmu terus berkenan di hadapan Tuhan, maka kesuksesan yang sesungguhnya itu adalah di kehidupan kekal. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau bertanya sendiri di dalam diri kita. Apakah aku adalah orang-orang kekristenan yang gagal, orang percaya yang gagal? Atau mau menuju ke kegagalan? Atau aku mau menuju kepada kesuksesan bersama dengan Tuhan? Di sini kita akan melihat hal-hal apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, sebagai orang yang hidup di dalam kebenaran, sebagai pengikut Kristus untuk tidak gagal. Katakan. Yang pertama, Bapak Ibu kita akan lihat ya. Yang pertama adalah jangan berhenti berjuang. Ini. Untuk tidak mengalami kegagalan di kehidupan kekal kita. Untuk tidak mengalami kegagalan di depan Tuhan, di hati Bapa. Maka kehidupan saya dan saudara harusnya terus berjuang. Jangan berhenti berjuang. Biasanya kehidupan kekristenan itu, biasanya pada umumnya, orang-orang itu sudah mulai santai, masa bodoh, nggak berjuang lagi kalau hidupnya nyaman. Ini, hidupnya aman. Ada di zona nyaman, rumah tangganya baik. Ini, segala sesuatunya bisa terpenuhi dengan baik. Kesehatannya baik, anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, ini aman. Nah ini mengakibatkan kekristenan menjadi kekristenan yang sudah mulai turun, melandai dia. Tidak lagi mau berjuang karena merasa diri sudah baik semuanya, sudah aman semuanya. Apalagi yang kita mau susah-susahkan. Hidup ini cuma sekali kok. Ini kata-kata, kebanyakan kata-kata orang. Tetapi kita mau belajar di sini. Kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, Bapak Ibu. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 sampai ayat yang ke-25 saya akan bacakan. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Surat Paulus ini menunjukkan bahwa orang percaya diumpamakan seorang atlet lari yang sedang berlomba di gelanggang lari. Seorang atlet lari yang sedang berlomba harus menyadari bahwa dia bukanlah seorang penonton. Ini, seorang atlet yang sementara bertanding, dia harus menyadari dia bukan penonton. Kita tahu penonton itu seperti apa? Dia nggak melakukan apa-apa, dia cuma duduk manis, tapi dia bilang apa? Lari yang kencang, lari yang kencang. Lambat banget, banyak komentar. Ini kan penonton itu seperti itu. Banyak komentar, banyak kritikan. Tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Sementara kita bukan penonton, tetapi kita adalah pelarinya. Kita yang mengikuti pertandingannya. Nah, itu sebabnya dikatakan seorang atlet yang lari itu harus berjuang di dalam gelanggang pertandingan.
pertandingan. Dia harus berjuang. Sehingga apa? Sehingga dia dapat meraih hadiah yang telah disediakan. Dan seorang atlet tidak boleh berhenti dalam perjuangannya, melainkan dia terus berjuang melewati setiap rintangan demi rintangan. Bahkan di dalam ayat 22 dikatakan apa? Dia harus menguasai dirinya dalam segala hal. Ini supaya apa? Supaya dia sampai di garis finish. Bapak Ibu kasih, Rasul Paulus mengibaratkan kehidupan orang percaya sama seperti seorang atlet. Pelari. Kita bukan penonton, tetapi kita adalah pejuang yang sedang bertanding. Pertandingannya adalah pertandingan kehidupan ini. Yang harus kita jalani bukan setengah-setengah, tetapi dengan segenap hati kita mencurahkan seluruh kehidupan kita untuk berjuang selama kita ada di bumi. Setiap rintangan, proses yang datang dalam kehidupan kita itu bukan kita hindari. Bapak Ibu, bukan menjadi ketakutan. Karena seorang pelari, rintangan itu merupakan acuan membuat dia bisa bersemangat untuk meraih garis finish. Nah, kehidupan saya dan saudara pun harusnya demikian. Setiap rintangan yang datang, proses yang itu tujuannya adalah membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin kuat, semakin menjadi umat-umat pilihan yang bisa sampai ke garis finish, yaitu di dalam kehidupan kekal yang nantinya Tuhan berkata kepada kita. Itu sebabnya kita jangan sampai menyerah. Setiap proses-proses yang datang, pergumulan apapun yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, kita nggak boleh berhenti berjuang. Kita nggak boleh katakan kenapa ini datang lagi proses ini. Kenapa pergumulan yang satu belum selesai kok datang lagi. Ingat, seorang petanding, seorang pejuang yang ingin mendapatkan hadiah abadi, maka dia tidak boleh menyerah dengan setiap rintangan yang ada. Kehidupan saya dan saudara pun seperti itu. Kita jangan lemah dengan setiap proses yang datang. Karena percayalah bahwa lewat proses itu, lewat segala keadaan-keadaan yang datang dalam kehidupan kita, sebenarnya ada rencana Tuhan yang indah untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang indah di matanya. Ini. Dan hanya orang yang berjuang tanpa batas itulah yang akan memperoleh mahkota yang abadi. Hanya orang yang berjuang tanpa batas. Perjuangannya tidak dihitung-hitung. Perjuangannya tidak diukur-ukur. Pokoknya selama dia hidup di dunia, dia akan berjuang. Nggak ada orang mau mendapatkan hadiah tanpa sebuah perjuangan. Ini perlu kita ingat. Tidak ada kita akan mendapatkan mahkota yang abadi kalau kita tidak berjuang. Jangan mimpi menjadi orang Kristen yang mempunyai rumah di surga. Sekalipun Bapa, Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Tetapi jangan mimpi menempati itu kalau engkau dan saya tidak berjuang di dalam hidup ini. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 sampai 18 dikatakan apa? Saya akan bacakan dengan cepat. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, yang segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Perhatikan ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu, secara manusia Paulus mengalami kelemahan. Lemah, kekuatannya terbatas.
Apalagi akibat dari setiap penderitaan yang terus dihadapi di peradaban dalam kehidupannya. Rasul Paulus adalah manusia biasa. Dia juga punya kelemahan, dia juga punya ketidakberdayaan. Tetapi sikap dan semangat Paulus kita perhatikan di dalam berjuang tidak pernah surut dan padam. Karena kehidupannya dia mau mengikuti kehidupan Kristus. Kehidupan Kristus itu dia mau alami di dalam dirinya. Sehingga dikatakan di dalam ayat ini bahwa dia tidak pernah tawar hati. Sekalipun manusia lahirianya, tubuhnya semakin merosot, keberadaannya semakin tidak berdaya, semakin sakit, semakin lemah karena keadaan. Tetapi manusia batinianya semakin diperbarui. Dan inilah yang membuat Rasul Paulus terus mengarahkan pandangannya ke depan. Karena apa? Dia mengarahkan pandangannya ke tempat kediaman yang kekal. Kalau Bapak Ibu baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 1. Dikatakan karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Oh, luar biasa. Harapan Paulus, kerinduan Paulus, yaitu ada di tempat kediaman yang tidak dapat dibongkar oleh tangan manusia. Sehingga membuat kehidupannya tidak pernah memperhitungkan keberadaannya. Tidak pernah hitung-hitungan dengan keadaannya yang ada. Bahwa selama dia mengikut Tuhan kok banyak penderitaan yang dia alami. Bahkan dia katakan bahwa penderitaan itu dia anggap sebagai kemegahannya. Dia suka menderita karena Kristus. Inilah kehidupan pribadi-pribadi yang selalu mau berjuang untuk tidak mengalami kegagalan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kekasih, seperti apapun keberadaan kita saat ini, jangan pernah berhenti berjuang. Karena orang yang berhenti berjuang adalah orang-orang yang gagal. Jangan pernah berhenti berjuang karena keadaan di sekelilingmu. Jangan pernah berhenti berjuang karena hal-hal yang engkau merasa tidak nyaman. Tetapi berjuanglah seperti Kristus yang berjuang untuk kehidupan umat manusia. Seperti Rasul Paulus yang berjuang, penderitaan Kristus itu juga dia alami. Dia senang mengalami penderitaan itu. Karena apa? Karena dia ingin menjadi pribadi-pribadi yang berprestasi di hadapan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, agar kekristenan tidak mengalami kegagalan, maka yang kedua adalah kita terus serius dengan Tuhan. Aduh, Tante, gak usah serius-serius dulu deh dengan Tuhan, aku kan masih muda. Anak muda biasa gitu. Kalau yang serius dengan Tuhan itu nanti orang yang sudah tua. Kalau masih muda itu keinginannya banyak, Tante. Maunya banyak. Tidak peduli. Mau tua, mau muda, mau siapapun. Kalau engkau ingin mengalami kekristenan yang sukses dan berhasil di kekekalan nantinya. Maka mari serius terus dengan Tuhan. Kekristenan itu bukan sambilan. Ingat. Kekristenan itu bukan sambilan. Oh, saat senang, ya udah tinggalkan Tuhan. Atau saat senang lebih suka dengan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Tapi susah tinggalkan Tuhan. Atau sebaliknya, kalau banyak pergumulan, banyak masalah, banyak penyakit, banyak rintangan dalam hidupnya, maka dia baru datang dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau hidupnya aman, merasa dirinya semuanya tercukupi, maka dia mulai berjarak dengan Tuhan.
Ini bukan seperti ini. Kekristenan itu gak boleh dipakai sambilan. Tapi kekristenan itu adalah seluruh kehidupan kita, seluruh full kehidupan kita. Kita gunakan untuk apa? Mengabdi kepada Tuhan. Dan keseriusan kita ini kepada Tuhan akan ditandai dengan apa? Ada tandanya, bukan mulut doang. Aku mau serius dengan Tuhan. Aku mau berserius dengan Engkau Bapa. Bukan hanya di mulut, tapi ada tandanya, ada ciri-cirinya. Orang yang mau serius dengan Tuhan, dia akan selalu atau bersedia mengawasi dirinya. Ini, mengawasi dirinya, memperhatikan dirinya, bagaimana kehidupannya, bagaimana pertumbuhan rohaninya. Ini. Jadi bukan cuma omdong. Bukan cuma ngomong bahwa aku mau serius dengan Tuhan. Tapi ada bukti yang harus dikerjakan. Buktinya adalah dia mau mengawasi dirinya. Kebanyakan kita kan bukan mengawasi diri kita. Tapi mengawasi siapa? Orang lain. Gitu kan? Kebanyakan orang pada umumnya itu sukanya ngawasin orang lain. Orang lain salah sedikit, mulai mulut kita cet. Tapi kita gak pernah ngawasi diri kita sendiri. Tapi orang yang serius dengan Tuhan itu akan ditandai dengan apa? Dia akan melihat dirinya sendiri. Dia akan jujur menilai dirinya sendiri. Apakah benar-benar aku sudah mengenakan kehidupan Kristus di dalam diriku? Itu kan? Apakah aku sudah benar-benar menghormati Tuhan di dalam seluruh sikap hidupku? Apakah benar aku ini sudah benar-benar menjadikan Tuhan satu-satunya, bukan yang lain di dalam hidupku? Ini dia akan selalu mengoreksi dirinya, melihat dirinya dengan jujur. Orang yang serius dengan Tuhan seperti itu. Tapi kalau orang yang gak serius dengan Tuhan, sekalipun mulutnya katakan serius, sekalipun dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dengan sorak-sorai, dengan loncat-loncat, pasti lidah berbicara tentang Tuhan, tetapi hidupnya cuek. Dia gak memperhatikan apakah hidupnya sudah benar-benar ada bersama dengan Tuhan. Dia cuek, dia tidak mau mengawasi dirinya. Dan sadar atau tidak sadar dia ternyata sudah jauh meninggalkan kebenaran firman. Seperti kemarin yang kita dengarkan tentang Saul. Sudah Roh Allah sudah undur daripada dia, tapi dia gak sadar. Kekristenan jangan sampai tidak sadar kalau Tuhan sudah tidak ada di dalam diri kita. Kita perlu mengawasi diri kita, apakah Roh Allah, apakah kita benar-benar hidup di dalam kebenaran. Jangan kita menjadi Kristen-Kristen jalan tol yang akhirnya kita sudah tidak tahu lagi kehidupan kita seperti apa. Tapi orang yang serius dengan Tuhan, dia akan selalu melihat dirinya, mengawasi dirinya, apakah benar-benar hidupnya sudah sesuai dengan kebenaran firman. Karena tujuannya adalah serupa seperti Kristus. Seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam Efesus pasal yang kelima, kita lihat ya. Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai ayat yang ke-17 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ini, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Efesus pada waktu itu, yang sebagai anak-anak terang, mereka sudah menerima kebenaran, sudah hidup di dalam kebenaran, tetapi harus terus memperhatikan diri mereka dengan saksama. Ini perhatikan. Dan di dalam ayat 16 katakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah sebab janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dikatakan memperhatikan hidup dengan saksama. Orang yang serius dengan Tuhan akan memperhatikan hidupnya dengan saksama. Arti katanya dengan teliti, dengan tepat, dengan cara yang benar. Dia akan terus memperhatikan hidupnya. Supaya apa? Supaya dia mengerti kehendak Tuhan. Ini loh. Dia nggak bodoh,
dan dia mampu mempergunakan waktunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Jadi orang yang serius dengan Tuhan itu akan memperhatikan hidupnya dengan teliti, dengan tepat, dengan cara yang benar sesuai dengan kebenaran firman Allah. Sehingga dia bisa mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam hidupnya. Dia enggak bodoh seperti orang bebal. Orang bebal itu diingatkan, diberi peringatan, enggak mau berubah-berubah. Tetapi kita adalah orang arif. Orang yang mau diberikan kebenaran firman Allah, dimengerti dan dilakukan. Sehingga kita mengerti kebenaran, kita mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Ini adalah orang-orang yang serius. Dia tidak bodoh dalam hidupnya. Dia akan menggunakan waktu-waktunya yang ada. Orang yang serius dengan Tuhan tidak sembarang menggunakan waktunya. Dia akan menggunakan waktunya dengan baik. Dia akan menggunakan waktunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu pasti akan mengerti dengan cerdas. Kita akan sudah tahu saat waktu kita gunakan tidak baik. Saat kita gunakan waktu kita bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, kita akan sadar. Oh, ini bukan untuk kemuliaan Tuhan ini. Aku berjam-jam dari pagi sampai malam hanya berbicara di HP terus. Oh, ini sudah untuk kemuliaan Tuhan apa enggak ya? Oh, ini bukan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan. Kita yang sudah bisa menimbang. Orang yang serius dengan Tuhan akan menggunakan waktunya bukan untuk hal-hal yang tidak berguna. Bukan hanya menggunakan waktunya untuk hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Oh, kalau begitu kita di dalam kamar terus dong Bu Pendeta? Tidak. Kita berdoa terus dong? Tidak. Tetapi saat engkau bekerja dengan baik, itu menggunakan waktumu dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Saat engkau belajar, anak-anak sekolah, engkau gunakan waktumu dengan baik, belajar dengan tekun, dengan giat penuh tanggung jawab, itu untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau engkau nonton film drakor dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore, itu bukan untuk kemuliaan Tuhan lagi. Itu Anda sudah terikat di dalamnya. Orang yang serius dengan Tuhan tidak akan pernah menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna. Orang yang serius dengan Tuhan akan takut menggunakan waktunya sembarang tempat. Atau menggunakan waktunya dengan sembarangan, dia akan takut. Karena apa? Karena dia melihat tahu bahwa Tuhan tidak suka dengan itu. Kemarin malam kebenaran firman Allah di Youth berbicara tentang CCTV Tuhan. Hah? Iya, CCTV kehidupan. CCTV-nya Tuhan itu melihat terus kehidupan, memantau. Nah, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu punya mata yang senantiasa memantau, sekalipun Tuhan tidak terlihat, sekalipun kita katakan bahwa mungkin Tuhan tidak melihat kita, tetapi kita yang memiliki kegentaran dan ketakutan kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah menggunakan seluruh hidup kita, waktu kita yang ada untuk hal-hal yang tidak berguna. Saya percaya Bapak Ibu semua, anak-anak pemuda remaja, anak-anak sekolah minggu, jika engkau katakan, jika aku katakan bahwa aku serius dengan Tuhan, aku tidak mau gagal di kehidupan kekal, maka aku akan menjadi orang yang cerdas menggunakan hidupku. Waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita karena hari-hari ini jahat, jangan sampai keadaan yang ada di sekeliling kita menggilas kita, membuat kita menjadi kekristenan yang tidak bertumbuh dan tidak berjuang untuk kehidupan kekal kita. Tetapi justru waktu yang jahat ini membuat kita terus berjuang, membuat kita semakin serius dengan Tuhan sehingga kita tidak tergilas oleh keinginan dunia. Ini. Mari. Ayo anak-anak muda yang di sini nih, siapa yang suka telepon berjam-jam? Mari ubah itu. Siapa yang suka nonton film drakor berjam-jam? Ubah itu. Bukan tidak boleh, boleh nonton. Tetapi kalau sudah berjam-jam itu sudah terikat.
Sementara kalau beribadah apalagi lewat Zoom, 1 jam aja sudah tidak kuat menatap layar. Bosen katanya. Kita sendiri, awasi diri kita sendiri ya. Kita yang mengawasi diri kita. Oh, aku ini sudah serius dengan Tuhan apa belum ya? Kalau aku belum serius dengan Tuhan, ayo sekarang kita berjuang bersama-sama. Supaya apa? Nantinya kita tidak gagal di kehidupan kekal. Karena apalah gunanya kita sukses di dunia ini? Memang orang percaya saat dia hidup di dalam kebenaran, saat dia setia Tuhan, dia juga mendapatkan bonus di dunia ini dengan kesuksesan itu tidak masalah karena Tuhan tahu, Tuhan mempercayakan dia. Tapi kalau apalah gunanya kita sukses di dunia ini kalau kita tidak sukses di kekekalan? Nanti seperti siapa? Seperti orang kaya dan Lazarus. Akhirnya orang kaya itu menyesal. Tapi penyesalannya sudah terlambat. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih. Lewat kebenaran firman Allah, mari kita memperhatikan hidup kita dengan teliti, dengan cermat, supaya kita menjadi orang-orang yang terus serius dengan Tuhan. Sehingga nantinya kita tidak ditolak Tuhan, tetapi kita menjadi orang-orang yang berkenan di hati Bapa. Puji nama Tuhan, lewat kebenaran firman pada saat pagi ini. Biarlah kita mau menjadi kekristenan. Kita tidak mau menjadi kekristenan yang gagal atau ditolak Tuhan. Tetapi kita mau menjadi kekristenan yang berjuang terus. Kita mau menjadi orang Kristen yang berprestasi dengan hidup berkenan di hati Bapa dan meraih dan layak menerima mahkota kehidupan. Jadi kita bukan bangga aja, lihat saya pakai mahkota. Di bumi kita nyanyi begitu, tapi kita nggak berjuang, mana mahkotanya, ya kan? Jadi harus dibuktikan dengan berjuang, sehingga pujian yang kita nyanyikan itu tidak salah. Sampai di sana nanti kita benar-benar pakai mahkota abadi itu. Amin ya, puji nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yuk kita sama-sama mau berjuang, yuk kita sama-sama terus berjuang, jangan berhenti berjuang dengan keadaan yang ada, tapi terus berjuang. Dan yang kedua, terus serius dengan Tuhan, sehingga nantinya kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hati Bapa dan layak untuk menempati rumah kita di surga nanti. Amin, puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama menerima, kita akan berdoa mengucap syukur buat kebenaran firman. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman yang datang dalam kehidupan kita. Mari kita mau sama-sama merenungkan bahwa apakah kita mau menjadi pribadi-pribadi yang gagal nantinya, atau kita mau menjadi pribadi-pribadi yang berprestasi, yang sukses di hadapan Tuhan. Bagi orang dunia kesuksesan itu apabila kita memiliki harta dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan kesuksesan yang sesungguhnya apabila hidupku dan hidupmu berkenan di hati Bapa, berkenan di hatinya, dan layak menerima mahkota yang Tuhan sediakan. Mari kita mau kejar itu. Mari kita mau pergunakan waktu yang ada untuk berjuang. Kita mau serius dengan Tuhan selama kita ada di bumi. Jangan kita katakan bahwa nanti baru aku serius dengan Tuhan. Nanti baru aku berjuang dengan Tuhan. Jangan tunda waktumu untuk berjuang. Jangan tunda waktumu untuk serius dengan Tuhan. Karena kita tidak tahu ke depan hidup kita seberapa waktu yang Tuhan berikan. Kita tidak tahu 1 jam ke depan hidupku dan hidupmu. Tetapi selagi masih ada kesempatan, mari kita terus berjuang. Kita terus serius dengan Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berkenan di hati Bapa. Amin. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi namamu Bapa. Pada saat pagi ini Tuhan kami bersyukur lewat kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu yang datang bukan saja jemaat-jemaat-Mu,
Tetapi bagi hamba sebagai penyampai kebenaran firman-Mu, aku juga tidak mau ditolak. Aku tidak mau menjadi orang Kristen yang gagal. Aku tidak mau menjadi hamba-Mu yang gagal, yang hanya bisa mengajar, yang hanya bisa memberitakan, tetapi nantinya aku ditolak Bapa. Aku mau bersama-sama dengan jemaat-jemaat yang ada, yang sudah setia menerima kebenaran firman-Mu. Kami sama-sama berkenan di hati-Mu Bapa, dan kami sama-sama akan menempati rumah keabadian kami. Kami sama-sama akan menerima mahkota kehidupan, dan kami sama-sama akan memerintah bersama dengan Engkau. Itulah kerinduan kami Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Mampukan kami terus Bapa, saat pagi ini, baik anak-anak, baik para pemuda dan remaja, baik orang dewasa, baik para lansia, biarlah kami mau terus hidup, berjuang melakukan kehendak-Mu. Kami terus serius dengan Engkau Bapa. Tidak peduli keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, tidak peduli proses yang datang dalam kehidupan kami. Kami percaya saat kami mau berjuang, Engkau kekuatan kami, Engkau sukacita kami, Engkau damai kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh jemaat-jemaat-Mu Bapa. Hamba sebagai hamba-Mu tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, proses demi proses yang datang. Tetapi satu hal yang kuminta, mampukan seluruh jemaat-Mu untuk terus berjuang, untuk tidak menyerah, tetapi mereka boleh kuat sampai pada akhirnya nanti. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bersyukur buat ibadah kami pada saat ini. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Dan sebelumnya kami akan menerima doa berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan bukalah hati-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu, menjagamu, memeliharamu dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bapa, terima kasih. Puji nama Tuhan Bapa Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah ibadah kita pada pagi ini. Tuhan memberkati kita semua yang ada. Tetap semangat dan kuat di dalam Tuhan. Shalom. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Tuhan berkati Om Esa, Tuhan berkati Tante Frista.